alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing terhadap materi yang akan saya coba jelaskan kali ini, yaitu tentang teori budaya. Di sini saya sebenarnya bersama Kang Syahrul Ramadan, tapi mungkin belum hadir ya beliau. Jadi saya akan coba mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya teori budaya. Ya, teori budaya ini adalah salah satu teori penunjang dari penelitian kualitatif. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh Kang Sofian sama Teh Riana tentang etnomodologi, kemudian tentang hermeneutik dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini adalah teori budaya, gitu ya. Nah, di sini sebelum kita ke teorinya, kita mencoba memahami dulu apa itu budaya, gitu ya. Budayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu adalah budi, yang artinya adalah hal atau perilaku. Jika kita pisahkan, ini juga bisa dipisahkan, yaitu tentang budi, kebudayaan itu adalah budi dan daya, yaitu tentang rasa, karya, cipta, rasa, dan lain-lain. Kemudian jika diturunkan lagi, budaya ataupun kebudayaan itu adalah budi atau akal, sehingga kebudayaan adalah sesuatu yang baik dan berharga dalam kehidupan masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa budaya itu adalah norma, perilaku, hukum, dan lain-lain yang mengatur suatu yang terjadi di dalam satu lingkungan masyarakat. Gitu ya. Di sini kebudayaan adalah sesuatu yang baik dan berharga dalam kehidupan masyarakat. Jadi walaupun misalkan di Indonesia itu terkenal dengan yang namanya budaya korupsi, gitu ya. Nah, jika kita melihat pada pengertian ini, korupsi tersebut itu tidak bisa disebut dengan budaya, karena korupsi adalah bukan sesuatu yang baik. Nah, selanjutnya ada menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Kuncoro Ningrat. Kebudayaan adalah seluruh kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan tersusun dalam kehidupan masyarakat. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai budaya. Gitu ya. Jadi budaya itu bukan hanya hal yang kita ketahui tanpa ada proses belajar, gitu ya. Jadi budaya itu kebudayaan itu adalah sesuatu kelakuan dan juga hasil dari kelakuan manusia yang melalui dari proses yang namanya belajar. Kemudian menurut Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi kebudayaan ini menyentuh segala aspek yang ada di dalam tatanan masyarakat, gitu ya, dari tadi mulai pengetahuan, kemudian kepercayaan, kesenian, moral, sampai dengan adat istiadat. Nah, kemudian menurut Linton, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, sama dengan yang tadi ya. Kemudian, nah bisa kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, gitu ya. Jadi bisa kita garis bawahi, gitu ya, bahwa kebudayaan itu adalah sangat erat dengan yang namanya masyarakat, kemudian juga dengan belajar, gitu ya. Jadi sesuatu yang menjadi sesuatu kebiasaan dalam suatu masyarakat yang melalui proses dari belajar itu bisa disebut dengan kebudayaan. Nah, sehingga lahirlah kebudayaan yang terdapat antar umat manusia itu sangat beraneka ragam, gitu ya, tergantung dari yang namanya kan ada yang sosiokultur dan lain-lain, gitu ya, tergantung dari di mana dia hidup, gitu ya. Misalkan di suatu wilayah pun itu kebudayaannya ataupun budayanya itu bisa beda-beda tergantung dari masyarakat yang berkumpul di suatu lingkungan tersebut, ya.
Kebudayaan itu didapat dan diteruskan secara sosial melalui proses pembelajaran ya. Kemudian kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, sosiologis, dan psikologis dari eksistensi manusia. Kemudian kebudayaan itu berstruktur, kebudayaan itu memuat beberapa aspek. Kemudian kebudayaan itu bersifat dinamis. Dinamis ini nanti dijelaskan lebih jelasnya di teori budaya. Dinamis ini bukan karena misalkan 50 tahun yang sudah berlalu, misalkan kebudayaan di Indonesia itu berbeda dengan kebudayaan di Indonesia sekarang gitu ya, karena beberapa aspek perubahan misalkan teknologi, kemudian ekonomi dan lain-lain. Kebudayaan itu bersifat relatif. Nah, sehingga dari kebudayaan ini makalah disebutlah manusia itu sebagai Homo sapiens, yaitu manusia yang bijak, kemudian Homo loquens, Homo socialis, di mana bahwa manusia itu makhluk yang bisa berinteraksi dengan yang lainnya, Homo economicus, di mana bahwa manusia itu bisa berusaha untuk memenuhi dari yang namanya kebutuhan hidupnya. Ya, misalkan dari bekerja ataupun berusaha sehingga bisa memenuhi dari yang namanya kebutuhan hidupnya. Kemudian ada yang namanya Homo elegans, di mana bahwa Homo elegans ini adalah suatu makhluk yaitu manusia yang bisa mendelegasikan gitu ya, delegasikan yaitu untuk mewakili dirinya. Kemudian ada yang namanya Homo legatus, kemudian Homo faber. Nah, di sini kemudian ada yang namanya perwujudan budaya terbagi ke dalam 3 wujud. Gitu ya. Yang pertama ideas, ide, kemudian aktivitas, kemudian yang namanya ada artefak. Nah, perwujudan itu budaya itu apa gitu ya, manifestasi dari budaya itu apa? Yang pertama ada ideas. Ideas ini berwujud abstrak gitu ya, tidak bisa dipoto, tidak bisa digambarkan dan lain-lain, tidak bisa dilihat. Sehingga misalkan contohnya adalah moral ataupun sopan santun yang ada di dalam diri manusia ataupun akhlak yang ada di dalam diri seorang manusia, sehingga akhlak misalkan akhlak kemudian sopan santun dan lain-lain itu tidak bisa difoto, tidak bisa digambarkan dan lain-lain. Namun menghasilkan yang namanya ini misalkan sopan santun gitu ya. Kemudian ada yang namanya aktivitas. Kalau aktivitas ini kebalikannya dari ideas ataupun kalau aktivitas ini adalah wujud dari budaya yang bisa difotokan, digambarkan, dilihat, diraba dan lain-lain gitu ya. Seperti halnya upacara panen gitu ya. Misalkan kan di kita suka ada yang namanya di beberapa tempat mungkin di wilayah Sunda itu ada yang namanya upacara panen, di mana bahwa ketika ada panen itu masyarakatnya melaksanakan upacara gitu ya. Kemudian artefak. Kalau artefak ini kebudayaan atau budaya yang berbentuk benda gitu ya, misalkan ini gamelan ataupun candi Borobudur dan lain-lain gitu ya. Jadi perwujudan budaya itu terbagi ke dalam 3 wujud tadi, ideas, aktivitas, artefak gitu ya. Sehingga melahirkanlah tadi ideas sesuatu yang abstrak, kalau aktivitas itu sesuatu yang bisa dilihat, dipoto, diraba dan lain-lain. Kalau artefak itu misalkan budaya yang berbentuk benda, itu gamelan dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya substansi isi utama budaya. Sistem pengetahuan adalah sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, merupakan akumulasi dari perjalanan hidupnya. Jadi sistem pengetahuan yang ada dalam diri kita itu adalah merupakan akumulasi dari perjalanan hidup, misalkan dari pendidikan formal gitu ya, SD, SMP dan SMA dan lain-lain. Itu adalah salah satu akumulasi dari perjalanan hidup. Kemudian nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian pandangan hidup adalah pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai pandangan hidup, maka itu dijadikan sebagai pedoman. Begitupun dalam satu lingkungan masyarakat yang nanti menjadi isi utama dari
sebuah budaya dalam suatu masyarakat, gitu ya. Jadi kenapa tadi didefinisikan bahwa budaya atau kebudayaan itu adalah sesuatu yang baik? Karena ini pandangan hidup. Jadi pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Itu salah satunya dengan budaya atau kebudayaan. Kepercayaan adalah keyakinan dalam beragama untuk menghambakan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung. Ya. Persepsi adalah sudut pandang yang bertitik tolak pada pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala kehidupan. Kemudian yang terakhir, etos kebudayaan atau jiwa kebudayaan sering nampak pada perilaku, misalnya kegemaran warga masyarakatnya, serta berbagai benda budaya hasil karya mereka melihat orang lain, dilihat orang lain gitu ya. Misalkan di suatu wilayah mempunyai kebudayaan, salah satu kebudayaan gitu ya, misalkan tadi Candi Borobudur gitu ya. Nah berarti orang-orang di Jogja itu ingin gitu ya benda tersebut itu dilihat oleh orang lain, sehingga kan kita tahu bahwa Candi Borobudur dijadikan salah satunya tempat wisata gitu ya, yang bisa kita kunjungi. Tidak hanya misalkan orang yang mempercayai kepercayaan tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya teori budaya, gitu ya. Teori budaya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, budaya sebagai sistem adaptif. Kemudian teori-teori ideasional budaya. Kemudian yang ketiga, budaya dan sistem sosiokultural. Dan yang terakhir adalah budaya sebagai sistem ideasional. Yang pertama adalah budaya sebagai sistem adaptif. Nah, di sini bisa kita lihat gitu ya, perspektif teori evolusioner dan ekologis beranggapan bahwa kebudayaan merupakan sistem adaptasi. Pengembangan pemikiran ini berasal dari kalangan ilmuwan di Michigan dan Columbia. Apabila terjadi gangguan sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat fisik atau teknologi, misalkan gini, kebudayaan di Bandung misalkan gitu ya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, itu adalah cium tangan ataupun mengangguk dan lain-lain gitu ya. Tapi karena perubahan misalkan karena teknologi, gitu ya, teknologi misalkan pengaruh budaya Barat masuk ke daerah tersebut gitu ya, sehingga ini menghasilkan perubahan misalkan yang tadinya hormat kepada yang lebih tua menjadi tidak gitu ya, karena misalkan ataupun antara laki-laki dan perempuan misalkan ada kesetaraan gender dan lain-lain gitu ya. Ini bisa menjadi kebudayaan tersebut itu bisa berubah karena perubahan-perubahan yang terjadi, misalkan fisik, kemudian ekonomi dan teknologi ya. Jika dilihat pada sekarang itu teknologi yang merubah kebudayaan yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masuknya teknologi sehingga bisa merubah walaupun tidak semua gitu ya. Misalkan hanya mempengaruhi dari anak-anak mudanya gitu ya, karena kemudahan dalam mengakses teknologi dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya teori-teori ideasional budaya gitu ya. Nah, teori-teori ideasional budaya ini juga terbagi menjadi tiga ya. Nah, yang pertama budaya sebagai sistem kognitif, yang kedua budaya sebagai sistem struktural, yang ketiga budaya sebagai sistem simbolik gitu ya. Nah, budaya sebagai sistem kognitif itu mempelajari suatu pengetahuan. Makanya menurut satu ahli bahwa kebudayaan itu tidak diiringi oleh ilmu pengetahuan yang baik dan bijak. Karena apa? Karena kebudayaan itu adalah suatu ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita mempelajari kebudayaan, itu adalah kita mempelajari yang namanya ilmu pengetahuan. Sehingga budaya itu tidak bisa
disandingkan dengan ilmu pengetahuan, karena budaya tersebut itu adalah ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian ada yang namanya budaya sebagai sistem struktural. Nah, sistem struktural ini tergantung dari yang namanya struktur pikiran, mind gitu ya. Misalkan ada perbedaan dari yang namanya bahasa, kemudian ekologi, kemudian ekonomi, dan lain-lain. Makanya dalam satu wilayah, misalkan dalam satu negara, itu kebudayaannya itu bisa beda-beda. Misalkan di Provinsi Jawa Barat mah kebudayaannya gini, kemudian di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur kebudayaannya gini. Ini karena struktur pikiran, gitu ya, misalkan dari bahasa, gitu ya, kemudian dari ekonomi, kemudian dari norma, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah budaya sebagai sistem simbolik. Budayaan adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam simbol-simbol yang diwariskan melalui sejarah gitu ya. Jika kita melihat melihat simpelnya atau sederhananya gitu kan, misalkan budaya di Indonesia itu ketika ada orang yang meninggal itu, maka di depan rumahnya itu dipasangi bendera warna kuning gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari budaya sebagai sistem simbolik, di mana bahwa ada simbol-simbol yang diwariskan gitu ya. Nah, simbol ini bisa verbal ataupun non verbal gitu ya. Kalau verbal bisa dengan komunikasi dan lain-lain. Kalau yang tadi contohnya itu adalah misalkan bendera kuning, itu adalah non verbal. Nah, budaya dan sistem sosiokultural. Sistem sosiokultural mewakili realisasi sosial atau aturan-aturan tentang pola untuk hidup yang ideasional dalam lingkungan tertentu. Satu pola pemukiman adalah satu elemen dari sistem sosiokultural. Ya, bukan satu elemen dari sistem kultural, karena berbeda yang namanya sistem sosiokultural dengan sistem kultural. Ya. Prinsip-prinsip konseptual yang sama mungkin bisa menghasilkan desa mengelompok padat misalkan, atau danau yang terkelompok tergantung pada sumber air, tanah, daratan, tanah yang dapat ditanami kependudukan, dan lain-lain. Nah, misalkan satu cara teknologi mata pencaharian hidup adalah juga merupakan sebagai dari satu sistem sosiokultural, tetapi tidak secara tegas dikatakan sebagai bagian dari sistem kultural gitu ya. Jadi kalau sistem kultural itu sistem budaya gitu ya. Kalau sistem misalkan ada satu wilayah yang memanfaatkan satu teknologi untuk mencari mata pencahariannya, nah itu bisa disebut dengan sistem sosiokultural. Makanya di sini adalah budaya dan sistem sosiokultural. Ada juga yang membedakan antara yang namanya budaya dan sistem sosiokultural. Nah, kemudian budaya sebagai sistem ideasional. Bentuk budaya tergantung pada apa yang dipikirkan, dibayangkan, dan dipelajari oleh individu manusia. Dan juga apa yang dibentuk dan dipelihara oleh perilaku kolektif dari pola kehidupan yang langgeng dalam ekosistem. Budaya harus merupakan sesuatu yang dipikirkan, yang dipelajari, dan yang dijalani dalam kehidupan sosial. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang dipikirkan, dibayangkan, dipelajari, gitu ya. Sehingga tadi kembali lagi bahwa budaya itu di setiap tempat itu bisa berbeda-beda. Apalagi tempatnya yang jauh gitu. Misalkan negara A dengan negara B gitu ya. Indonesia dengan Amerika itu jelas budayanya akan beda karena yang dipikirkannya pun beda, dibayangkannya pun beda, dan dipelajarinya pun beda gitu ya. Karena ada beberapa faktor, misalkan di Indonesia itu kan negara berkembang gitu ya, sehingga berbeda dengan yang namanya pemikiran dari orang-orang di negara maju. Misalkan dalam hal ekonomi gitu ya, jika negara maju itu sudah cakap dalam hal investasi misalkan saham dan lain-lain. Nah, kalau di dalam budaya di negara berkembang itu tidak sampai ke sana. Jadi hanya misalkan 90%-nya itu masih dalam hal menabung gitu. Jadi
budaya sistem ideasional itu tergantung pada apa yang dipikirkan, kemudian yang dibayangkan, dan yang dipelajari oleh individu manusia. Nah, bisa digarisbawahi gitu ya yang dipelajarinya, karena tadi budaya itu bukan hanya sekadar ikut-ikutan saja, karena budaya itu perlu dipelajari. Bahkan tadi budaya dalam kognitif itu adalah budaya itu adalah sesuatu ketika kita mempelajari budaya, berarti kita mempelajari ilmu pengetahuan, gitu ya. Itu jadi tentang teori budaya ya, yang tadi yaitu teori budaya sebagai sistem adaptif, kemudian teori ideasional budaya yang melahirkan 3 cabang lagi, kemudian budaya dan sistem sosiokultural, kemudian yang terakhir adalah budaya sebagai sistem ideasional. Itu mungkin untuk teori budaya mungkin ya, karena Kang Sahrulnya belum ada, jadi udah ada belum Kang Sahrul? Belum ada ya? Belum ada ya. Mungkin itu tentang teori budaya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Kosma. Terima kasih Kang Yogi, hatur nuhun. Ada yang mau bertanya silahkan. Bapak, Assalamualaikum Pak. Mau dilanjut ke yang kedua, materi kedua, atau ada pertanyaan dulu silahkan. Halo, saya beri pengantar dulu sedikit. Boleh Pak, silakan. Mangga. Mengapa kita perlu memahami teori budaya itu? Jadi kita perlu memahami teori budaya itu dalam rangka memahami data. Sebut saja umpamanya ada anak atau ada keluarga yang umpamanya dia sudah panen. Sebut saja panen pisang yang dia senangi, sebut saja pisang apa yang Anda senangi. Mau pisang Ambon, mau pisang cerai, mau pisang tanduk, mau pisang apa silahkan. Tetapi aneh, keluarga itu justru memakan pisang itu istilahnya satu sisir yang paling bawah, bukan yang paling atas. Nah, tatkala Anda mendapat data di satu keluarga yang makan pisang, ternyata yang diambil itu pisang sisir yang paling bawah, bukan sisir yang paling atas. Padahal sisir pisang paling bawah itu kan paling kecil dan bisa jadi tingkat kenikmatan keenakannya tidak bagus. Sementara sisir pisang yang paling atas itu gede-gede dan bisa jadi lebih manis, lebih enak, pokoknya mah lebih nyaman untuk dinikmatinya. Nah, bagaimana Anda memahami cara orang makan pisang itu, sisir pisang itu, kok yang bawah dulu, yang paling bawah tidak yang diambil paling atas. Bagaimana hal ini coba terangkan saudara siapa? Ilham ya? Tadi itu saudara Ilham. Halo? Yogi, Pak. Oh, Yogi ya, Yogi Trisna ya. Saudara Yogi. Ya, Pak. Bagaimana Anda bisa menerangkan coba? Saudara Yogi, kalau seandainya ada keluarga begitu dengan sudut pandang dengan teori budaya itu, gimana Anda bisa memahaminya itu? Ya mungkin hal tersebut itu kenapa menjadi suatu kebiasaan, karena kan tadi dijelaskan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang dipelajari gitu Pak ya. Jadi mungkin anak tersebut itu mempelajari dari ayahnya, kemudian ayahnya mempelajari dari kakeknya dan lain-lain, itu sehingga menjadi suatu kebiasaan gitu ya, suatu kebiasaan yang menjadi
budaya sebagai sistem tadi adaptasi kalau menurut saya. Jadi kebudayaan tersebut itu mengadaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak tersebut, yang tadi misalkan kasus contohnya adalah anak tersebut makan pisang itu dari bawah tidak dari atas gitu ya. Bukan dari bawah, bukan, itu sisir. Diambil, kan pisang itu satu tandan. Satu tandan itu ada sisir paling atas, ada sisir paling bawah kan? Iya. Sisir paling atas itu besar-besar biasanya. Sementara sisir paling bawah itu biasanya justru kecil-kecil. Dan enaknya juga beda gitu. Tapi malah di keluarga itu mengambilnya malah pisang sisir yang paling atas, yang paling bawah, bukan yang paling atas, yang enak itu gitu. Nah, bagaimana Anda memahami data di masyarakat tersebut kok begitu perilakunya atau budayanya? Dari teori budaya, bagaimana Anda bisa memahaminya? Silakan ya. Ada budaya apa? Ada budaya apa di situ kok sampai begitu gitu? Jika dilihat dari teori budaya ya Pak ya? Ya, betul, bagus. Nah, jika dilihat dari teori budaya, misalkan itu, kalau saya memahaminya itu masuk ke dalam budaya dan sistem sosiokultural gitu Pak. Jadi, ya, oke. Bagaimana bahwa itu masuk sosiokultural? Oke, saya nggak ada masalah. Tapi mengapa begitu gitu? Ada budaya apa di situ? Jadi budaya masyarakat apa? Sosiokultural itu artinya budaya masyarakat ya. Budaya masyarakat apa yang ada di situ? Kok keluarga itu menikmati sisir pisang yang paling bawah, tidak yang paling atas? Anda bisa ini enggak? Bisa dipahami enggak itunya? Konstruksi berpikirnya kira-kira budaya apa yang ada pada si keluarga itu? Kok itu kan Anda kalau seandainya pakai ideasional yang sifatnya itu kognitif gitu, Anda kan keluarga itu bodoh amat, mengapa kau mengambil pisang miliknya itu yang paling bawah, padahal yang paling bawah yang kecil-kecil nggak enak, yang manis, yang macam-macam itu yang paling atas, kok ngambil yang paling bawah? Kan Anda bisa menyalahkan kalau dengan pendekatan kognitif, ya toh? Ya. Tapi Anda pakai teori budaya. Kira-kira budaya apa yang memberi pengaruh pada dia gitu kan? Ditebak budayanya aja, itu kan budayanya. Budaya apa kira-kira yang mempengaruhi si keluarga itu? Sebetulnya di daerah Sunda banyak yang begitu. Pernah merasakan, jangan-jangan sudah berubah ya budayanya ya. Anda dibesarkan oleh budaya yang berbeda. Kalau zaman saya dulu ada budaya menghormat tamu. Ya. Jadi yang indah-indah, yang hebat-hebat itu untuk tamu, untuk juragan, untuk pembesar, untuk lurah, untuk yang gitu-gitu. Dan kita, walaupun kita pemiliknya, yang kere-kerenya aja gitu ya. Jadi di daerah Sunda dulu, mungkin daerah Sunda sekarang sudah berubah juga ya. Kalau zaman saya kecil dulu, itu posisinya begitu. Karena itu kita tidak bisa menyalahkan sekaligus dengan pendekatan kognitif kita bahwa dia enggak tahu diri, dia itu salah gitu. Mengapa dia yang punya mengambilnya yang jeleknya, tidak mengambil yang bagusnya. Nah, sementara kalau seandainya Anda memahami budaya Sunda zaman dulu barangkali ya, kalau sekarang sudah hilang, bahwa orang-orang Sunda itu begitu menghormati tamu, sehingga persiapan menghormati tamu itu kalau punya barang, dia tidak mengambil yang paling bagusnya. Dia sendiri yang memiliki barang itu, tapi dia menikmati yang paling tidak bagusnya gitu. Dalam rangka mengambil itu. Atau seperti ibu terhadap anak. Itu bisa saja si ibu itu mengambil makanan itu sisa anak bukan karena si ibu tidak tahu bahwa dia ingin yang bagusnya, yang enak, tapi karena ingin mendahulukan kepentingan buat perkembangan jiwa, perkembangan fisik, perkembangan jasmani anak ketimbang untuk dirinya sendiri.
Kalau di Sunda itu dulu kajenting bapak nama tedahar yang ini tedahar asal si anaknya dalahar. Itu bukan berarti bahwa si anak si ibu bapak itu bodoh, tidak memakan yang enak-enak. Akan tetapi justru bagaimana dia mementingkan dulu kepentingan si anaknya ketimbang mendahulukan kepentingan bagi dirinya sendiri. Nah itu kan konstruksi berpikir tuh, gitu? Dalam konstruksi berpikir. Nah, budaya pada dasarnya konstruksi berpikir, konstruksi bertindak, dan konstruksi malah menghasilkan tindakan, hasil tindakan. Jadi budaya itu ada 3 kata kunci nigrat itu. Yang satu berpikirnya, yang 2 melakukannya, yang ketiga hasil dari kelakuan. Kalau Kementerian Agama memang itu dibedakan. Hasil kelakuan itu bukan budaya, tapi peradaban. Itu biasanya kalau Anda baca tafsir dari Kementerian Agama itu yang di awal-awal tafsir Quran itu membedakan antara kebudayaan dan peradaban. Kalau peradaban itu hasil dari perilaku budaya, sementara budayanya terbatas kepada pikiran dan kegiatan atau kelakuan itu. Hasil kelakuannya itu adalah pikirannya umpamanya ingin gedung bagus, maka kelakuannya membuat gedung bagus. Nah, gedung bagusnya itu bukan hasil budaya, tapi itu merupakan bagian dari peradaban. Itu kalau pola yang ada di buku tafsir Quran Departemen Agama. Anda baca ya awal-awalnya itu. Itu membedakan hal yang demikian. Oke. Nah, yang penting bagi kita, mengapa kita perlu paham tentang teori budaya itu, justru dalam rangka memahami kelakuan-kelakuan orang yang menurut dia benar, yang bisa jadi kalau seandainya dilihat dari sudut pandang yang lain atau budaya yang lain, malah kelakuan itu dianggap salah. Nah, penelitian kualitatif bagaimana Anda membuat teori berkenaan dengan kelakuan-kelakuan masyarakat, tindakan-tindakan masyarakat, sesuai dengan sikap si masyarakat itu di dalam berperilaku. Oke ya, itu yang harus ditegaskan. Penelitian kualitatif justru kita akan mencari data terkait dengan sikap atau paham masyarakat mengenai suatu tindakan. Tindakan itu bisa kalau sudah diabadikan bisa jadi artefak tadi. Artefak itu bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk rumah, dalam bentuk kejadian, atau hal-hal yang memang diabadikan, gitu, dianggap abadi gitu. Diabadikan dalam arti bukan sifat Tuhan, bukan. Diabadikan dalam arti eksisnya itu dirawat, eksistensinya itu dirawat. Itu diabadikan dalam bentuk itu. Nah, itu penelitian kualitatif, bagaimana kita memahami kata, perilaku, serta artefak-artefak itu, supaya dia didudukan oleh Anda itu digambarkan sebagai gambaran yang dipahami oleh si pelakunya. Bukan beda dengan kuantitatif kan? Kalau kuantitatif kita mencoba mendeskripsikan keadaan, mendeskripsikan realitas sesuai dengan konstruksi berpikir teori kita. Jadi kita masuk ke lapangan itu sudah membawa teori yang menjadi kacamata untuk memandang realitas. Kalau dalam kualitatif terbalik, kita datang ke lapangan itu tidak membawa teori. Bahwa kita pintar, kita mengetahui teori, iyalah. Tapi si masyarakat atau si realitas itu tidak dilihat oleh teori. Tapi bagaimana Anda membuat teori berdasarkan apa yang dipahami oleh masyarakat. Oke, itu ya. Itu yang perlu barangkali kita tegaskan. Silakan untuk dikembangkan seterusnya. Walaupun tadi ada masalah-masalah kecil, Anda mengambil dari siapa itu teori budaya itu? Biasakan ya disebutkan sumber ya. Halo? Iya Pak, dari Robert Casing Pak. Betul, Robert Casing. Dari Gears dan lain-lain. Si Robert Casing itu kan sudah diterjemahkan. Iya Pak. Ya. Yang menerjemahkannya siapa? Biasakan itu untuk ini untuk keaslian gitu ya. Oh iya Pak. Nah, itu biasa siapa yang menerjemahkannya itu ditampilkan biar
biar kita tidak ya dari segi keilmuan itu ada semacam kejujuran ilmiah saja gitu ya. Iya. Siapa yang terjemah oleh si Amri Marjali itu yang menerjemahkan. Itu aja dikemukakan. Oke, silakan kalau seandainya akan diperdebatkan. Bagus saja. Yogi, ini Yogi Krishna ya. Ya Pak, Yogi Trisna. Kebetulan Syahrul Ramadan tidak ada ya, tidak hadir. Iya Pak, belum hadir kayaknya Pak. Belum hadir atau tidak hadir. Oke, silakan untuk didiskusikan lebih lanjut. Ini penting ini. Teori budaya ini penting untuk kita pahami dalam rangka bagaimana Anda mendeskripsikan secara hakiki realitas lapangan yang Anda teliti. Gitu. Jadi penting. Selain etnografi, kemudian hubungan sosial, interaksi sosial, itu dalam rangka semuanya juga kita kemukakan justru itu dalam rangka bagaimana Anda atau kita memahami data gitu. Data itu bisa dipahami baik secara fenomenologi, hermeneutik, interaksi simbolik, etnometodologi, dan kemudian teori budaya. Oke, silakan. Pak, kalau saya bertanya boleh Pak? Ya silakan. Ini Pak, saya tuh masih bingung terhadap yang membedakan atau sama gitu ya antara teori budaya, etnografi dengan etnometodologi gitu ya. Jadi ketika searching teori budaya itu munculnya itu etnografi gitu Pak. Ya. Atau sama saja gitu. Enggak. Etnometodologi itu lebih kepada persoalan-persoalan kelompok. Sementara etnografi itu sebetulnya katakanlah semacam induk atau payung dari teori budaya itu. Jadi etnografi itu ada bagian di situ teori budaya. Jadi gambarannya etnografi itu sebetulnya lebih luas dari sekedar teori budaya. Ada 3 itu dari etnografi itu yang terkait dengan di dalamnya salah satunya itu adalah masalah teori budaya itu. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Itu untuk memposisikan saja keadaannya. Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau tidak ada. Siapa tadi itu? Syahrul Ramadan belum hadir. Belum ada Pak. Ya, kalau belum ada langsung aja kepada teknik pembuatan instrumen itu. Roni ya, Roni Suhendar dan Rizky Mulia. Betul. Ya, Bapak, betul sekali. Gimana? Ya, betul Pak. Saya dengan Pak Rizky. Roni dengan Rizky. Rizkynya sudah ada? Kebetulan belum Pak. Belum hadir lagi? Ya, belum hadir. Mungkin biasanya terkendala sinyal Pak. Iya, Roni itu Anda itunya 2 ya? Iya Pak, 1 buat share screen di laptop. Ya boleh, oke. Silakan. Ini supaya saya tidak salah memberi jumlah aja. Tolong ketua kelas tuh, siapa ketua kelas tuh? Reva Pak. Kosma. Itu tolong Kosma jangan lupa untuk laporan ke jam-jamnya ya, laporan kehadiran, laporan pelaksanaan kuliah ini. Siap Pak. Jangan lupa ya. Oke, silakan. Tolong berhenti dulu sekitar 2 menit ya. Ini ada masalah kecil di ini. Bentar dulu. Istirahat dulu deh 2 menit. Areng hapeula pra presiden.
Oke, silakan lanjutkan. Ini, halo? Siapa? Ya, maaf ini kalau Zoom di rumah ya itu ada ini cucu nangis. Iya Pak, siap. Oke ya, lanjutkan. Siapa sekarang? Roni Swehendar sama Rizky Mulya ya. Yang tidak ada siapa Rizky Mulya? Rizky Mulya biasanya terkendala sinyal Pak Prof karena di Aceh. Oh, Aceh. Ya. Oke. Itu tidak dihubungi atau sudah? Sudah, Prof. Ya, oke. Ya udah, yang ada aja. Yang ada aja lah. Roni Swehendar ya, silakan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Profesor, selaku dosen kami, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian kelas C non-reguler, wabil khusus kepada Bapak Kusma, Bapak Reva Abdul Aziz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi tugas mempresentasikan tentang teknik pembuatan instrumen. Pasti Bapak dan Ibu dari teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu yang dimaksud dengan instrumen, apa itu kegunaan instrumen penelitian. Gitu. Hanya saja di sini kita sharing, saling berbagi wawasan saja. Barangkali saya juga ada kekurangan dalam memaparkan, mohon nanti dilengkapi dengan sesi diskusi. Nah, di sini dikatakan mengapa kita perlu membuat instrumen penelitian. Nah, dalam melaksanakan kegiatan penelitian, keberadaan instrumen penelitian itu merupakan bagian yang sangat integral atau sangat penting ya, dan termasuk dalam komponen metodologi penelitian. Karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Lalu bagaimana misal kalau tidak dibuat instrumen, apakah bisa melakukan penelitian? Bisa saja kita melakukan penelitian, tapi pasti akan menyulitkan si peneliti itu sendiri dalam hal mengumpulkan data. Bisa acak nanti data-datanya, bisa tidak terarah, bisa tidak terkategorisasi nanti. Jadi akan menyulitkan si peneliti itu sendiri apabila dia tidak menyiapkan instrumen penelitian. Ini alasan kesatunya.
Kemudian apa alasan kedua instrumen itu perlu dalam penelitian? Nah, alasan kedua adalah karena si instrumen penelitian ini kaitannya dalam pengumpulan data ya, seorang peneliti itu harus membuat dan atau memiliki instrumen penelitian yang berfungsi sebagai alat mengumpulkan data. Gitu. Jadi alat mengumpulkan data. Gitu. Ibaratnya kalau seorang yang kelaparan misalkan nggak ada bahan untuk dimakan ya bagaimana bisa diproses gitu. Jadi penting sekali instrumen dalam penelitian ini. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan menurut ahli dalam hal penelitian yang semua mahasiswa pasti mengetahui siapa itu Suharsini Arikunto. Menurut Suharsini Arikunto, bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu. Nah, ini di garis bawah ya. Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah oleh instrumen itu sendiri. Jadi kesistematisannya ini nih, kalau kita membuat instrumen itu bisa sistematis, tidak asal-asalan, tidak acak-acakan gitu. Ketika kita mengumpulkan data yang kita dapatkan di lapangan. Dan kalau udah sistematis kan mudah ketika kita mengolah datanya gitu. Kenapa sesuatu pekerjaan itu kadang sulit dilaksanakan, kadang sulit untuk dikerjakan? Bisa jadi karena tidak sistematis begitu. Maka kita sering mengenal ya kata-kata sistem gitu. Itu semua adalah untuk mempermudah pekerjaan gitu. Nah, begitupun dengan instrumen. Nah, instrumen ini adalah alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita dalam mengumpulkan data dalam penelitian kita. Begitu. Selanjutnya. Nah, Halo, ini hilang. Sinyal Pak. Nah, masuk lagi udah Pak Roni, silakan Pak Roni. ya. Bapak Profesor sudah menyampaikan waktu pembahasan kualitatif yang disampaikan oleh kalau nggak salah Ustadz Soledan Teh Siti Suaidah. Bapak Prof menyampaikan bahwa siapa instrumen dalam penelitian kualitatif ya peneliti itu sendiri. Disebutnya human instrument. Nah, dalam penelitian kualitatif ini si peneliti itu kan jadi instrumennya. Maka si peneliti ini harus divalidasi juga. Bagaimana cara memvalidasinya? Ya, apakah si peneliti itu paham nggak metode penelitian kualitatif? Jangan sampai melaksanakan penelitian kualitatif, tapi si peneliti tidak ngerti apa itu penelitian kualitatif. Gitu. Kemudian, punya nggak wawasan terhadap bidang yang ditelitinya? Mau meneliti apa? Tapi dia nggak ngerti, ini tuh tentang apa ya? Kok saya meneliti ini? Jadi dia bingung sendiri ya bagaimana mau mengumpulkan data kalau dia bingung sendiri dengan apa yang dia mau teliti. Kemudian kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademisnya maupun secara logisnya. Nah ini menurut Sugiono 2009 halaman 305. Jadi sekali lagi bahwa instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya. Nah, tanpa instrumen yang tepat, penelitian tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Kita inginnya penelitian itu berjalan lancar. Kita ingin penelitian itu datanya terkumpul dengan baik. Kita ingin penelitian itu hasilnya juga baik. Nah, tapi kita nggak ngerti instrumen yang baik itu seperti apa. Nah, ini alasannya. Mengapa demikian? Karena penelitian itu membutuhkan data empiris, data di lapangan, data yang real. Dan data tersebut hanya mungkin diperoleh melalui instrumen dan teknik pengumpulan data yang tepat. Jadi setiap penelitian pasti memiliki teknik pembuatan instrumen yang berbeda-beda. Selanjutnya. Nah, kita harus tahu ya, tidak semua instrumen itu cocok digunakan dalam semua jenis penelitian. Nah, instrumen yang dapat digunakan sangat tergantung pada jenis data
diperlukan, apakah dengan bentuk pengumpulannya dengan kuesioner, atau nanti kita bisa menentukan instrumen yang tepat itu untuk penelitian yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, nah, peneliti kualitatif Halo? sebagai human instrument, Sugiono 2009. Hilang. Ya, halo. Langsung. Halo. Ya, ada gangguan teknis. Oke. Apa saja gangguan teknisnya ini? Ini Pak, Diselesaikan. tiba-tiba laptopnya apa ini? Blank, Pak. Oke. Kalau laptopnya blank, Anda kan ada makalahnya, baca aja makalahnya, nggak apa-apa. Makalahnya aja lah. Anda kemukakan isi makalah siap, Anda. Pak. Siap. Karena makalahnya sudah di itu kan, sudah di apa namanya? Sudah di print belum? Ya Pak, siap. Ya, makalahnya aja lah, oke. Tunggu sebentar Pak. Oke, mohon menunggu ya teman-teman semua. Harus sabar, ini ujian. Ujian mau bulan puasa. Ini Pak, ini persiapan saya, alhamdulillah Pak, sudah matang Pak dari hari. Alhamdulillah, syukur. Ini kenapa laptopnya gini Pak ya? Ya, maklum itu harus ganti merek. Ganti merek Pak ya, Masya Allah. Doanya Pak. Lem biru Pak Roni. Nah ini Pak Prof, selanjutnya ya Pak Yadi. Ini Masya Allah. Ujian bulan. Pak Roni dikirim di grup nggak? Saya lupa. Dikirim di grup Pak. Coba saya cek dulu. Setelah Kang Yogi ya? Ya betul. Saya. Coba tagin lagi Pak. Siap. Nah itu udah dikirim lagi ya Pak Kosma, terima kasih. Ya. Saya stop dulu ya, udah ya. Oh, siap. Halaman berapa tadi? Tadi halaman ini 9. ya. Silakan Pak Bro. Lanjut. Juga gini kalau dipakai Zoom kadang suka gini presentasinya. Silakan Pak Roni. Siap. Nah, di sini disampaikan jadi instrumen dalam penelitian kualitatif itu yang dulu disampaikan juga dinamakan yang triangulasi ya, ada observasi, kemudian ada instrumen interview atau wawancara dan instrumen dokumentasi. Next, Pak. Nah, selanjutnya dalam jenis-jenis tes di sini ada jadi dalam penelitian kualitatif itu bukan berarti tidak ada angka. Angka itu ada, cuman bukan untuk dibentuk dibentukkan statistik atau dihitung di kalkulasi, tapi untuk mengetahui nominal saja gitu. Jadi ada angka dalam penelitian kualitatif, tapi bukan untuk dikalkulasi, hanya berupa nominal saja. Selanjutnya, Pak.
Nah, sedangkan dalam wawancara, dalam instrumen wawancara itu ada yang namanya wawancara yang struktur dan tidak terstruktur atau bebas. Wawancara yang terstruktur itu artinya peneliti menggunakan bantuan lembar interview dan menanyakan sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam pedoman interview. Kemudian kalau penelitian kualitatif yang tidak terstruktur itu ya kayak ngobrol aja gitu, mengalir apa adanya. Nanti tinggal kita pas pulang ke rumah, pas mau mengkategorisasikan, ya itulah tugas kita untuk kembali menyusun jawaban-jawaban yang tepat di pertanyaan yang sudah kita buat begitu. Jadi lebih ke non formal seperti itu. Jadi kayak ngobrol biasa aja, kayak ngobrol dengan rekan atau dengan teman gitulah. Ngawangkong lah gitulah Pak Prof ya, kayak kata-katanya ibaratnya ngawangkong lah. Selanjutnya aja saudara ini seringkali orang terlibut-ribut di akhir Sya'ban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibaca. Di ini aja saudara apa ini gangguan. Saudara ini siapa? Saudara Roni. Ya. Di ini aja, dirinci aja. Bagaimana kita seharusnya dalam membuat instrumen dalam bentuk dalam bentuk wawancara, dalam bentuk observasi. Udah ada di slide selanjutnya. Kalau seandainya kawan-kawan kita punya pemahaman yang merata saja tentang cara membuat wawancara, cara membuat observasi, apalagi dokumen, apa yang harus dipersiapkan, sehingga itu bisa data itu diangkat secara sangat presisi, valid gitu kan. Tadi yang Anda bahasakan itu triangulasi terhadap 3 cara atau triangulasi antara satu cara tadi waktu yang berbeda. Di triangulasi itu bisa wawancara ditriangulasi dengan dokumen dan observasi, atau wawancara dengan wawancara juga, observasi dengan observasi juga itu, atau dokumen dengan dokumen juga. Kan Anda bisa saja mempelajari 2-3 dokumen, ternyata dari 2-3 dokumen itu bisa saja dokumennya berbeda-beda untuk memahami satu data itu atau satu fakta itu. Nah, karena itu kita cari mana data yang paling kuat dari mana, katakanlah semacam di itu teori pendidikan itu ada yang disebut sinergi. Si William Stern itu ada teori pendidikan William Stern itu apa itu? Pembawaan dan lingkungan, garis tengahnya itu ya Allah. Pokoknya resultante antara lingkungan dan ini pembawaan. Nah, Anda juga resultante antara hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil studi dokumen. Nah, resultante yang dari situ itu yang dianggap data yang valid gitu dalam qualitative research. Oke, lanjutkan. Yang 3 cara aja itu Anda uraikan gitu, bagus itu. Itu cara pembuatan instrumen. Instrumen pokoknya kan si orangnya, si peneliti. Tetapi kan dia mempunyai alat. Alatnya itu yaitu ada wawancara, ada dokumen, dan ada itu. Oke, lanjutkan. Baik teman-teman, karena ini sebetulnya yang tadi Pak Prof sudah sampaikan, insya Allah saya tampilkan di slide selanjutnya. Oke, tadi sudah ya tentang tes, kemudian wawancara, kemudian yang selanjutnya adalah observasi. Sudah tahu ya teman-teman tentang observasi? Ya, next Pak Punten, Pak Repa. Anda jangan menganggap orang sudah tahu langsung selesai. Enggak, Anda terangkan aja. Siap. Tapi kalau Anda jadi guru menganggap murid sudah tahu, lantas yang nggak bisa dong. Ya, Pak. Oke, selanjutnya yang kedua adalah instrumen observasi. Jadi instrumen observasi itu tadi dikatakan bahwa kualitatif itu kan harus mengambil data empiris, harus datang ke lapangan, ya. Nah, di dokumen observasi itu kita melihat ada bentuk-bentuk dengan lembar checklist. Nanti di akhir slide ada ya, saya sampaikan contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen dokumentasi.
kalau kita ngedengar kata dokumentasi biasanya foto. Bagaimana kita difoto sedang mewawancara. Bagaimana kita foto kegiatan belajar. Foto sedang difoto di depan halaman sekolah gitu ya. Tapi sebetulnya dokumentasi itu seluruh data penunjang yang akan membuat penelitian kita itu menjadi kuat hasilnya gitu. Kalau dengan yang namanya pembelajaran, misalkan ada penelitian tentang pembelajaran, berarti kita harus mempunyai data dokumentasi berupa silabinya, kemudian RPP-nya, dan lembar penilaiannya, dan lain sebagainya sesuai yang sudah kita kategorisasikan, yang ingin kita dapatkan gitu. Selanjutnya, nah, langkah-langkah menyusun instrumen. Langkah-langkah menyusun instrumen itu menurut ahli ini ada 5. Yang pertama adalah analisis variabel penelitian. Menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator adalah merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Jadi kalau kita mau membuat instrumen itu, kita harus tahu dulu variabel yang jangan pakai P ya, bukan variabel tapi variabel. Walaupun orang Sunda harus bisa bilang variabel begitu. Jadi variabel yang kita teliti itu biasanya kan ada variabel X, ada variabel Y gitu. Nanti contoh lebih rincinya ada di slide selanjutnya. Itu yang menentukan variabel penelitian dulu. Kemudian yang kedua, next. Nah, menetapkan jenis instrumen. Kebetulan kan kita ini membahas tentang penelitian kualitatif. Sudah jelas jenis instrumennya pasti menggunakan triangulasi data berupa wawancara, kemudian dokumentasi dan observasi. Kalau misalkan mau ada tes untuk menentukan nominal, diperbolehkan juga. Selanjutnya, nah, kemudian setelah kita paham, oh berarti harus variabel, menentukan variabel, menentukan subvariabel, menentukan indikator, kemudian menentukan juga jenis pengumpulan datanya, baru kita membuat kisi-kisi, membuat layout instrumennya, atau biasa juga dinamakan matriksnya gitu. Nah itu apa aja yang di dalam kisi-kisi instrumen, di dalamnya harus ada variabel penelitian, kemudian jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya Pak. Ya, rada abotnya beren iya nanya filenya gitu. Kemudian yang keempat adalah iya siap bermerek laptopnya parepanya. Kemudian menyusun item instrumen ya. Setelah kita mengetahui berdasarkan kisi-kisi yang telah kita susun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada informan itu apa saja, yaitu merupakan bagian dari data primer begitu. Data primer itu ya data utama siapa ya, biasanya kalau di sekolah ya kepala sekolah gitu, kalau di perusahaan ya misalkan manajer gitu atau direktur gitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, kemudian kalau kita sudah membuat beres tuh instrumen dibikin dalam bentuk tabel, dalam bentuk lembar wawancara, lembar observasi dan sebagainya, baru kita kalau bisa diuji coba dulu. Datang ke, makanya kita perlu bimbingan ya, ada pembimbing 1, ada pembimbing 2, itu biasanya akan ditanyakan bentuk instrumennya. Jadi mana instrumen penelitiannya? Nanti akan dikoreksi sama Bapak pembimbing 1, pembimbing 2 misalkan. Oh ini di instrumen ada yang kurang, ini harus ditambahkan. Ini di instrumen ada yang lebih, harus dikurangi dan sebagainya. Itulah kegunaan untuk menguji cobakan instrumen yang kita buat. Kita nggak bisa punya instrumen kemudian kita langsung ujug-ujug berangkat ke lapangan. Wah ini instrumennya halus ya, langsung berangkat ke lapangan tanpa bertanya dulu kepada yang lebih ahli daripada kita, seperti itu. Jadi tetap harus diuji cobakan dulu. Selanjutnya Pak. Nah, di sini contohnya ya, ada yang namanya kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, di sini kan ada variabel penelitian. Nah, ini dari mana ini variabel penelitian ini? Ya ini diambil dari judul yang kita akan teliti. Contoh nih, peran pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembentukan sikap kepedulian sosial siswa. Nah,
dari judul ini mana nih variabel yang pertama dan mana variabel yang kedua. Kalau di dalam penelitian biasanya variabel X dan variabel Y. Kalau kita sudah mengetahui variabel X, di sini ditulis peran pembelajaran pendidikan agama Islam. Maka kita tulis di kolom variabel penelitian bagian X ya, yaitu peran pembelajaran PAI. Kemudian ada juga di bawahnya yaitu untuk variabel Y, pembentukan sikap kepedulian sosial. Nah kan ini peran pembelajaran PAI kan masih global, masih luas. Nah, apa sih maksudnya peran pembelajaran PAI itu? Nah baru kita jelaskan lagi di subvariabel supaya lebih terarah gitu, supaya lebih terarah tidak kemana aja. Nah misalkan yang pertama subvariabelnya peran pembelajaran PAI sebagai pembimbing, sebagai model dan pemberi nasihat. Pembimbing sebagai model dan pemberi nasihat. Ya apalagi pembelajaran agama Islam namanya juga ya, pembelajaran agama Islam pasti kan masalah membimbing supaya lebih baik, model juga akhlakul karimah atau memberikan nasihat-nasihat. Nah ini kan masih belum rinci juga nih, belum rinci juga teorinya dari mana teorinya. Biasanya indikator itu dikembangkan oleh ahli atau orang yang bergerak di bidang pembahasan ini. Baru kita cari indikatornya. Nah indikator-indikator ini tuh menurut siapa kita harus tahu. Dan tadi kan dikatakan kita harus memiliki wawasan yang luas. Maksud wawasan yang luas itu adalah teori siapa yang akan kita gunakan dalam penelitian yang kita buat begitu. Nah si indikator-indikator ini bukan kita yang buat juga gitu, bukan kita yang buat, tapi ada indikator-indikator yang dikembangkan oleh ahli di bidang teori tersebut begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada yang keliru ya. Kemudian yang Y juga sama, variabel Y juga sama, pembentukan sikap kepedulian sosial. Subvariabelnya apa nih? Strategi guru dalam menanamkan sikap kepedulian sosial. Baru nanti ada indikatornya. Nah, di pinggirnya itu adalah nomor butir soal 1 sampai 10, bentuknya apa tuh? Wawancara, observasi, dokumentasi 11 sampai 20, 21 sampai 35. Ini sebagai kode saja supaya nanti ketika kita buka lembar triangulasi kita sudah tahu. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh lembar kisi-kisi pedoman wawancara. Nah, tadi kan variabel X-nya adalah bagaimana peran judulnya itu variabelnya itu adalah bagaimana peran pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembentukan sikap kepedulian sosial siswa. Nah, baru kita bikin pertanyaan penelitian. Dari mana ini pertanyaan penelitian? Ya tadi dari indikator yang sudah kita buat dari kisi-kisi instrumen. Nah ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Karena tadi kan di slide sebelumnya dijelaskan bentuk soalnya adalah bentuk soalnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Ini bentuknya pertanyaan. Nah nanti ada lagi di lembar di bawahnya siapa yang akan ditanya. Biasanya kan data primer, data utama, misalkan guru PAI-nya, gitu, guru PAI-nya. Kemudian siswa yang belajar dengan guru PAI tersebut. Kemudian ada juga orang tua, ya, orang tua yang melihat hasil belajarnya di rumah mengenai pembelajaran PAI itu kalau dibutuhkan, gitu. Nah, ini di pertanyaan-pertanyaan itu dibuat sesuai indikator yang sudah kita tulis tadi. Ingat sekali lagi pembuatan indikator itu tidak kita yang asal nyimpan gitu, tapi harus didukung dengan teori yang sudah ada gitu. Selanjutnya, Pak Punten. Nah, ini baru lembar observasi. Lembar observasi di sini biasanya kebanyakan dalam bentuk checklist gitu, daftar checklist. Apa aja yang harus kita amati, yang harus kita lihat ketika ada pembelajaran PAI. Nah, kita harus terjun ke lapangan. Makanya dikatakan dalam penelitian kualitatif itu kan kita harus di lapangan itu sampai jenuh. Kemarin saya salah jawab waktu itu. Sampai jenuh itu maksudnya apa? Ya sampai datanya itu akurat sama walaupun diulangi beberapa kali. Begitu. Ketika kita datang ke lapangan 1 kali, 2 kalinya sama, 3 kalinya sama. Ke orang ditanya, ke orang yang sama ditanya juga sama. Ke si A ditanya juga tetap sama hasilnya. Itu yang dinamakan dengan sampai jenuh gitu. Itu yang namanya penelitian kualitatif. Kan kalau penelitian kualitatif, kalau penelitian kuantitatif kan misalkan contoh tinggal sebar angket, hitung datanya sudah selesai. Nah, kalau ini harus terjun ke lapangan, harus benar-benar diamati. Makanya ini ada lembar checklist gitu. Ada lembar checklist. Nah, dari mana nih aspek yang diamati ini diambil? Ya tadi dari indikator yang sudah kita buat.
indikator yang sudah kita buat baru kita rinci lagi, dikategorisasi lagi supaya data yang kita inginkan tercapai, terwujud begitu. Kalau misalkan contoh di sini ada mengajarkan siswa saling membantu, benar gak di sekolah itu, di kelas itu, di MI Al Jauhriyah itu guru PAI mengajarkan siswa saling membantu? Kita lihat, bisa jadi kita bisa melihatnya dari jam awal masuk sampai selesai sekolah misalkan, untuk mengetahui observasi ini. Nggak bisa misalkan kita melihat observasi cuma 1 jam, cuma setengah jam, nggak bisa. Semua yang harus kita checklist ini harus benar-benar terpantau dengan baik. Nah, selanjutnya setelah observasi baru ada yang namanya dokumentasi. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita terjun ke lapangan, ketika kita mengobservasi, kita juga harus mendokumentasikannya gitu. Didokumentasikan siswa yang saling membantunya, kemudian siswa yang belajarnya, kemudian memberi salam dan hormatnya, itu penting juga untuk kita lakukan. Bahkan ada yang sampai divideokan, disampaikan secara ilmiah. Selanjutnya Pak. Nah ini contohnya ya, contohnya untuk kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Tadi dikatakan bahwa dokumentasi itu bukan hanya foto kegiatan belajar, tapi yang dibutuhkan ketika mengumpulkan data yang sudah kita buat dalam bentuk lembar observasi itu, kita harus mengumpulkannya juga gitu. Seperti berfoto dengan guru PAI-nya, kemudian ketika anak-anak hormat kepada guru, suntangan kepada guru gitu. Itu harus didokumentasikan sebagai bentuk penguat atas apa yang sudah kita teliti. Selanjutnya Pak. Nah, sebagai penutup, ingatlah bahwa semua instrumen, baik yang tes maupun non-tes, harus memiliki 2 syarat, yaitu harus valid dan reliable. Valid itu artinya instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Reliable itu artinya hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu atau ajak. Bahkan dikatakan jenuh sampai jenuh, seperti itu. Nah mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Bapak Profesor. Saya menunggu kritikan masukan dari Bapak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesalahan teknisnya juga. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan didiskusikan secara lengkap lah. Dalam beberapa hal sudah bagus, tapi kan tidak cukup dengan itu saja ya. Silakan aja. Silakan ada yang mau bertanya kedua pemateri hebat hari ini, Bapak Sarang Bapak Roni. Bu Reni, ada yang mau ditanyain? Ke Pak Roni? Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Sangat terdengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau coba bertanya ke Pak Yogi ya, yang pertama tentang apa tuh teori budaya. Tadi kan Bapak memaparkan bahwa ketika penelitian kualitatif itu kita itu memahami kata, perilaku, artefak yang kemudian itu dijadikan suatu data gitu ya. Kalau saya nggak salah memahami gitu ya. Nah terus tadi nyambung sama pemaparan Pak Roni tentang di situ kan ada indikator. Jadi saya mau nanyanya gini, teori budaya itu ya pada saat kita memahami sikap masyarakat atau perilaku masyarakat itu saat kapan digunakannya gitu. Kalau dalam tesis gitu, apakah hanya di bagian teorinya saja atau di bagian mana gitu bisa digunakan gitu. Karena kan kalau tadi di Pak Roni penjelasan tentang apa tuh teknik instrumen gitu ya,
teknik pembuatan instrumen itu kalau kita membuat indikator aja misalkan itu kan harus dengan teori ahli gitu, tidak bisa ya harus menggunakan teori yang memang sudah dilakukan oleh para ahli. Berarti tidak masuk ya teori budaya itu karena mungkin itu gimana ya kalau nyambung ke situ. Jadi saat kapan kita bisa menggunakan teori kalau tadi gitu ya, sikap-sikap masyarakat saat di bab mana gitu kalau di tesis bisa dijadikan data gitu. Nah, terus tadi menyambung sama Pak Roni, itu kan indikator itu harus sesuai ahli gitu ya. Terus pada saat nanti kita misalkan menggunakan skala sikap. Nah, di sikap itu kan tadi ada apa sih, iya, tidak gitu ya. Terus kan akhirnya itu akan ada skor. Nah, kalau di penelitian kuantitatif itu apa sih? Apakah masuk ke kombinasi gitu kalau ada skor kayak gitu, atau memang nanti di akhirnya juga ketika ada skor ya tetap kualitatif gitu? Itu mungkin Pak yang ingin saya tahu lebih jauh. Mudah-mudahan Pak Prof bisa menjelaskan gitu ya, mencerahkan. Hatur nuhun Pak Yogi dan Pak Roni, Pak Reva juga. Silakan. Bade Pak Roni lah, saya lah Pak Roni. Coba saya dulu ya mungkin ya untuk menjawab mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Reni terkait tadi gitu ya yang namanya artefak ataupun benda yang menjadi suatu kebudayaan. Jadi perwujudan atau manifestasi dari budaya itu terbagi dalam 3 wujud. Yang pertama tadi ideas, yaitu pemikiran, yang kedua aktivitas, kemudian yang ketiga artefak, gitu ya, artefak. Nah, yang pertama ideas ataupun pemikiran itu adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa terlihat, kemudian diraba, difoto dan lain-lain. Itu masuknya dalam hal pemikiran individu ataupun masyarakat yang sudah tadi melalui pembelajaran. Misalkan tadi ada penelitian tentang sopan santun, ya. Nah, berarti menyusun instrumennya seperti apa untuk menggali ataupun mengetahui sopan santun dari sekelompok orang, misalkan di MI gitu ya. Nah, bagaimana instrumennya seperti apa? Kemudian dari ideas itu masuk ke aktivitas. Kalau aktivitas ini sesuatu yang bisa terlihat wujudnya, ya, bisa dipoto dan lain-lain. Makanya dalam penelitian misalkan meneliti aktivitas itu misalkan instrumennya seperti apa. Karena kan yang namanya aktivitas yaitu sesuatu yang bisa terlihat. Tapi ini yang sesuatu yang dilakukannya itu sesuatu yang menjadi budaya, bukan hanya perilaku misalkan sehari 2 hari. Itu kalau yang menjadi perwujudan budaya itu adalah sesuatu aktivitas yang menjadi budaya. Tadi saya contohkan itu ya, misalkan ada yang namanya upacara panen gitu ya, di mana bahwa upacara panen itu dilaksanakan ketika di suatu kampung itu panen misalkan padi gitu ya. Nah, itu ada yang namanya upacara panen. Nah, kemudian yang ketiga itu artefak. Kalau artefak itu wujud dari suatu kebudayaannya. Itu dari suatu kebudayaannya. Jika kita lihat bisa dicontohkan simpelnya atau sederhananya, itu misalkan tadi gamelan gitu ya, gamelan, kemudian ada yang namanya Candi Borobudur dan lain-lain. Nah, itu adalah sesuatu, makanya disebut artefak itu adalah
sesuatu ataupun yang berwujud yang bisa diraba dan difoto misalkan dan lain-lain. Tapi wujudnya itu bukan perilaku atau aktivitas, tapi hanya sebagai benda saja ataupun sebagai kepercayaan. Gitu. Kalau yang saya pahami kepercayaan, misalkan kepercayaan tadi Candi Borobudur itu kan Candi Borobudur bukan hanya sebagai wisata saja, tapi juga ada yang percayanya seperti apa gitu ya. Nah mungkin kalau dalam hal-hal lain mungkin gitu ya, menjadi suatu benda itu menjadi suatu kepercayaan yang menghasilkan aktivitas budaya. Jadi perujuran dari budaya ini saling berkaitan antara satu sama lain, dari mulai pemikiran, kemudian aktivitas, kemudian artefak gitu ya. Yang saya pahami itu dalam hal instrumen penelitiannya gitu. Instrumen penelitiannya seperti apa? Apakah jika hanya kita meneliti aktivitas itu ya, budaya aktivitas hanya dengan wawancara saja apakah cukup, atau butuh dengan observasi juga gitu ya. Nah, mungkin kalau aktivitas kan tidak hanya wawancara saja gitu ya. Berarti kita harus observasi. Dan kualitatif itu kan suatu penelitian yang waktunya agak panjang gitu ya. Makanya kan ini meneliti suatu aktivitas. Nah, kemudian artefak tadi itu berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Karena kan yang namanya teori budaya gitu ya, teori budaya itu kan tadi kata Bapak itu turunan dari etnografi. Itu adalah suatu penelitian yang meneliti suatu kebudayaan ataupun adat istiadat perilaku dari suatu lingkungan atau masyarakat yang memang perilaku tersebut itu menyeluruh di lingkungan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi pertanyaannya diulangi bisa enggak? Pertanyaan Ibu itu siapa? Saya Pak Reni, Pak. Ya, apa pertanyaan pokoknya itu? Jadi pertanyaan kalau tentang teori budaya itu kan tadi ada kata Bapak bedanya kuanti sama kuali itu. Kalau kuanti kita bawa teori dulu, kalau kuali kita tidak bawa teori, tapi teorinya itu berdasarkan realitas masyarakat gitu. Nah, terus menyusun teori berdasarkan, ya oke. Terus berdasarkan realitas masyarakat. Nah, terus tadi kan nyambung ke pemaparan presentasi yang kedua tentang instrumen gitu, Pak. Nah, instrumen di situ ada ketika misalkan membuat instrumen itu indikator-indikatornya itu kan harus sesuai para ahli. Nah, jadinya pengen nanya gitu, kapan ditempatkan teori budaya ketika kita melihat realitas masyarakatnya, kan itu berarti dari hasil temuan ya Pak, data hasil temuan. Berarti kalau untuk pembuatan instrumen kan berarti tidak berlaku di situ gitu, atau apa gimana gitu. Karena tadi ya ada pemaparan juga ketika membuat instrumen, indikatornya harus sesuai dengan para ahli yang kompeten di bidangnya gitu Pak. Pak. Oke. Ya, saya kemukakan dulu pertama tentang prinsip dasar kuanti kuali ya. Jadi kalau kuanti itu Anda mempelajari teori sejak awal dan kemudian mencoba bagaimana suatu realitas masyarakat atau suatu keadaan dilihat berbasis teori yang Anda pahami. Itu kuanti. Berbeda dengan itu kualitatif, itu Anda tidak memakai kacamata teori yang Anda pahami dari teori-teori yang sudah baku, sudah ada itu. Tapi Anda melihat realitas sosial, bagaimana realitas sosial itu dipahami
oleh masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. Katakanlah tadi umpamanya makan pisang dengan sisir paling bawah. Bisa jadi kalau pakai kuanti bahwa makanan yang paling bagus itu kalau pisang itu yang paling atas, yang paling gede, yang paling bervitamin, yang macam-macam, dan itu akan punya efek terhadap kesehatan, terhadap vitamin, terhadap nutrisi macam-macam gitu. Itu kerangka berpikir kuanti. Tapi dalam kualitatif. Mengapa Anda makan? Nah, dalam kuantitatif dengan lihat anak, melihat keluarga makan pisang itu sisir paling bawah, sudah langsung salah. Ini masyarakat itu tidak benar di dalam mencari atau memakan pisang itu. Itu simpulannya. Tapi dalam kualitatif enggak begitu. Anda bertanya, mengapa orang itu memakan pisang sisir paling bawah? Ternyata jawabannya umpamanya yang paling atas itu disiapkan untuk tamu. Atau justru yang paling atas itu disiapkan untuk dijual. Yang paling atas itu disiapkan untuk mencari rezeki yang lain. Jadi dia tidak itu. Nah, kemudian Anda berteori saja, membuat teori bahwa dalam rangka penghormatan tamu, orang berani berkorban untuk untuk tidak menikmati yang paling enak yang seharusnya dia makan. Itu teori baru itu, teorinya gitu. Terkait dengan Anda melihat bahwa orang kok makan pisang itu yang butitina, orang Sunda menyebutnya butitina lain sehangna, sihir paling bawah bukan sihir paling atas. Jadi beda sekali pandangan kuantitatif dengan pandangan kualitatif. Dalam kuantitatif, Anda bawa teori dulu ke lapangan, dan kemudian si lapangan itu dilihat berbasis teori yang Anda bawa. Sedangkan dalam kualitatif, tidak. Anda ke lapangan itu tidak membawa teori. Yang Anda bawa itu teori dalam pengertian bagaimana seharusnya menyusun wawancara, menyusun observasi, menyusun studi dokumen gitu. Tetapi tentang apa kelakuan mereka itu ya sudah kita pahami sesuai dengan pemahaman mereka. Itu dalam kualitatif. Oke. Nah, sekarang bagaimana itu dalam membuat instrumen? Harus ada para ahli dalam arti bukan menggambarkan realitas di lapangan, akan tetapi dalam arti unsur-unsur, faktor-faktor, kemudian dimensi-dimensi, kemudian rukun-rukun yang harus Anda pertanyakan terkait dengan realitas lapangan tersebut. Sebut saja itu makan pisang tadi. Makan pisang barangkali Anda pertanyakan tentang masalah kesehatan, masalah penghormatan, masalah itu tentang besar kecilnya makanan. Itu yang di unsur-unsurnya, bukan bagaimana pemahaman dia terhadap makan pisang, akan tetapi unsur-unsur yang harus dipertanyakannya. Itulah yang dimaksud dengan judgment expert judgment. Jadi expert judgment itu tidak berbicara masalah kerangka dari yang harus didapat dari si sasaran penelitian, akan tetapi faktor-faktor apa saja, unsur-unsur apa saja yang harus dipertanyakannya. Bisa dibedakan enggak pahamnya? Jadi bukan Anda mau memakai unsur-unsur teori yang kemudian dijudge si lapangan itu bagaimana sesuai atau tidak dengan unsur-unsur teori itu. Tetapi dalam kualitatif, bagaimana pemahaman si sasaran penelitian terhadap unsur-unsur tersebut. Iya Pak, insya Allah bisa. Oke. Siap, nuhun. Oke. Nah, saya ingin menambahkan tadi mengenai tentang etnografi dan etnometodologi. Berbicara etnografi itu berbicara tentang peristiwa budaya. Peristiwa budaya itu dijadikan objek studi. Nah, peristiwa budaya yang dijadikan objek studi itu bisa jadi ini ada kaitan dengan
filsafat di mana si sasaran penelitian itu melaksanakan budayanya. Jadi berbicara budaya masyarakat, harus berbicara juga bagaimana sebetulnya si masyarakat itu memahami budaya tersebut. Nah, pemahaman masyarakat terhadap budaya yang dia lakukan, itulah yang disebut fenomenologi. Jadi ilmu tentang fenomena. Itu yang dikaitkan dengan etnografi. Berbeda dengan itu etnometodologi. Itu masalah metode penelitian saja, bagaimana melihat perilaku sosial. Jadi kalau tadi berbicaranya sikap orang terhadap perilaku sosial, kalau etnometodologi Anda melihat perilaku sosialnya aja. Gitu. Perilaku sosialnya. Kan seperti tadi, di masyarakat ini kalau makan pisang itu biasanya pisang butitina, sisiran paling bawah. Nah, itu etnometodologi. Tapi tatkala Anda memahami bahwa mengapa mereka itu memakan pisang itu sisiran paling bawah dalam rangka sisir pisang paling atas untuk dijual atau untuk menghormat tamu. Nah, itu etnografi. Bisa dibedakan enggak antara etnografi dengan etnometodologi? Kalau etnometodologi Anda menggambarkan, mendeskripsikan perilaku sosialnya, sudah aja. Tapi kalau etnometodologi, etnografi itu berbicara bagaimana perilaku sosial itu Anda angkat berbasis pemahaman masyarakat terhadap perilaku tersebut. Sebut saja umpamanya, sekarang mau bulan Ramadan. Mau bulan Ramadan. Itu umpamanya Anda pergi ke, mana itu yang di Tasik itu? Kampung Naga. Maka Anda bisa secara etnometodologi, orang-orang Kampung Naga bila mau bulan Ramadan, mereka rame-rame mandi di sungai. Nah, itu tuh hasil dari etnometodologi. Tapi hasil dari etnografi bukan. Anda mengetahui, memahami bagaimana sikap pandangan orang-orang Kampung Naga terhadap mandi di sungai kalau mau bulan Ramadan. Beda, bisa dibedakan enggak itunya? Bagaimana bedanya etnografi dengan etnometodologi? Oke ya, yang satu berbicara masalah etnografi itu berbicara pemahaman masyarakat terhadap realitas, sementara etnometodologi Anda mendeskripsikan realitasnya itu saja. Gitu. Oke, silakan kalau masih ada. Ini nanti Kamis yang akan datang, siapa ketua kelas tuh? Pak Reva. Pak Reva, Pak. Pak Reva ya. Reva gini, tadi itu ada anak kelas B. Ya, kelas B itu kemarin. Mengusulkan tentang offline. Mereka ingin puas bertemu, ingin puas. Saya katakan, oke saja, tidak ada masalah. Saya juga senang kalau seandainya offline. Tapi saya katakan kalau offline, jangan 3 hari. 1 hari aja, pokoknya gini. Kan tidak boleh terlalu banyak. Kelas A jam 8 sampai jam 10. Kelas B jam 10 sampai jam 12. Kelas C jam 1 sampai jam 3, umpamanya gitu. Tapi dalam 1 hari yang sama, jangan harinya berbeda-beda, kan saya jadi harus ke kampus lagi, ke kampus lagi, ke kampus lagi. Paham tuh? Kalau mau hari apa ya? Silakan sebelum Ramadan boleh hari Senin tuh. Kan Ramadan kita mulai puasa Selasa. Ya. Kalau mau Senin boleh gitu, silakan aja. Gitu. Gimana kalau teman-teman? Mau Yang lain? ya harus itu kumpulnya bicaranya antar kosma A, kosma B, kosma C. Ya.
Ini Pak, khawatir Tidak hanya kalau hari para Senin teman-teman. teman-teman masih at work, masih di pekerjaan. Kan Selasanya boleh puasa. Iya. Biasanya satu hari puasa itu biasanya libur gitu. Atau pada hari Selasanya, hari pertama puasa biasanya libur. Silakan aja diatur ya. Anda hubungi kalau mau hari Selasanya, itu hari pertama puasa, Anda boleh hubungi Pak Jam-Jam atau siapa yang bagian di tata usaha lah gitu. Diatur aja, udah pada gede ini kan Anda non-reg itu kan udah pada jadi guru-guru. Udah biasa ngatur yang gitu-gitu. Oke? Siapa diusahain? Ya, good. Jadi bicara dulu antara 3 kosma aja ya. Nggak usah ke itu dulu, nggak usah saya yang menentukan gitu maksudnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu nih 15 menit atau berapa menit begitu. Tapi kalau tidak ada ya jangan dipaksakan sih. Ya. Terus Pak, kalau misalnya dalam satu kelas yang hadirnya hanya 10 gimana Pak? Ya itu kalau saya sih memenuhi kehendak para mahasiswa aja silahkan aja. Jadi kan yang tidak hadirnya itu berarti mengurangi persyaratan kehadiran. Kan persyaratan kehadiran itu 80%. Ya. Karena khawatir masih ada yang di luar kota seperti yang di Aceh gitu Pak. Kalau mau gini aja. Kalau sisa nanti sesudah Lebaran gitu. Oke, baik Pak, insya Allah. Jadi sesudah Lebaran kan hitung-hitung halal bihalal gitu. Anda sambil bawa karen, kue Lebaran gitu, semuanya. Kongguan isi ranginang gitu Pak ya. Ya ranginang mana gitu. Oke, itu canda aja lah. Oke, good. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ini serius ini tentang bagaimana cara membuat observasi. Itu observasi itu kan penting itu dalam rangka triangulasi itu. Sebab bisa jadi hasil wawancaranya bohong melulu. Kalau diobservasi ke rumahnya lain dengan apa yang dijawabkan dalam wawancara gitu kan. Bisa aja. Kata di wawancara, apakah gaji Anda cukup? Wah enggak, kurang. Itu ini macam-macam, banyak ngomong lah. Nah, tapi setelah diobservasi ke rumah, ternyata ada mobilnya, ada itunya, ada malah boga sawah, ongko, anaknya mewah, kemudian istrinya juga pakai gelang emas itu ini macam-macam, malahan katanya sudah naik haji, sudah umroh, sudah macam-macam lah kekayaan, nggak berkekayaan. Oh, kalau itu penghasilannya cukup dong. Dan bisa saja orang ngomong penghasilannya tidak cukup, tapi sebetulnya kehidupannya mewah. Kalau begitu bukan tidak cukup. Gitu. Itu kan observasi itu. Observasi penting sekali itu. Observasi itu. Begitu juga dokumen. Dokumen-dokumen itu mungkin dokumen guru dengan dokumen tata usaha beda-beda itu. Bisa jadi dengan dokumen kepala sekolah beda-beda. Maka Anda studi dokumen. Apalagi nanti kalau studi dokumen itu terkait analisis kebijakan ya. Wah, analisis kebijakan itu lebih rumit lagi. Sebab Anda mengadukan dokumen yang satu dengan dokumen yang lain dari berbagai kebijakan. Bisa jadi kebijakan bupati dengan kebijakan camat beda-beda. Itu tapi nantilah itu mah di biasanya analisis kebijakan itu di S3. Oke. Banyak hal itu sebetulnya, observasi, studi dokumen, wawancara, dan bagaimana wawancara juga supaya enak ya. Jangan wawancara itu seperti polisi bertanya kepada sakitan gitu. Nah itu nanti tegang itu yang menjawabnya juga. Padahal kita mau mencari data dari dari si informan itu. Kalau si informan itu ditanya sedemikian rupa sehingga stres, kan susah juga gitu, datanya tidak akan keluar. Yang keluar itu mungkin bohong-bohong melulu gitu, supaya si pewawancaranya itu enak gitu. Biasanya kalau seandainya diwawancari oleh pejabat itu kan atau mewawancari pejabat biasanya yang enak-enak aja gitu. Walaupun realitasnya di masyarakat itu harga mahal gitu, masyarakat susah hidup,
Tapi tatkala si pejabat ditanya bagaimana kehidupan masyarakat di daerah Anda, oh bagus, orangnya subur, orangnya baik, macam-macam lah gitu. Maklumlah biasanya ingin tampil bagus, walaupun realitas hasil kerjanya jelek gitu. Itu tukang ngebohong mulu kadang-kala. Jadi kalau kata Rocky Gerung, yang paling punya fasilitas lengkap untuk berdusta itu ya para pejabat. Oke, itu wawancara lah macam-macam. Prinsip dari penelitian kualitatif itu adalah bagaimana Anda mencari data yang betul-betul real, yang betul-betul substantif, yang betul-betul ontologis, yang betul-betul hakiki, yang betul-betul persisi gitu. Jangan gambaran dari penelitian kualitatif itu tungtungnya hayalan daripada si peneliti, ditambah hayalan-hayalan peneliti ya selesai. Dan itu yang biasa diperolok-olokan oleh orang-orang yang meneliti dengan kuantitatif. Padahal di kuantitatif juga ya banyak juga kelemahan-kelemahan sih. Kalau berbicara kelemahan mah loba. Ya manusia lah malu atau wanisian wal goib malah. Oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore ini ada manfaatnya. Dan pada mereka yang sedang saum sunat, saya ucapkan selamat. Silahkan untuk bersiap-siap berbuka. Sebentar lagi maghrib ya. Maghrib sekarang kurang dari jam 6 sih. Silahkan aja untuk bersiap-siap. Kita ucapkan selamat pada mereka yang ibadahnya bagus, yang ibadahnya kuat. Walaupun itu ibadahnya sunat ya. Oke ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ini? Aduh, offline deh dia. Jangan sedih, aku gimana pulang. Lebaran aja we Pak. Udah lebaran aja Pak. Cuma satu kali kan? Udah lebaran. Lebaran. Puasa udah lebaran aja. Ini pindah ke Selasa ya, dari Kamis mundur lagi ke Selasa. Saya udah geser-geser jadwal ini kan. Enggak, cuman sekali aja Bapak mintanya, tapi udah aja udah lebaran. Bukan Selasa, Pak. Jadi pilih di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu untuk offline mah satu kali. Offline-nya satu kali aja. Satu kali ya Pak Repa ya? Iya, satu kali aja. Kalau gitu agendakan pulang ngampus kita kemana gitu? Makan, bukber. Gabut. Ya, makanya udah lebaran aja biar selesai. Itu kode pengen diajak bukber. Subang. Tengah arti. Teater gratis. Ya udah lebaran aja Pak Repa bener. Saya bikin tuh polling tuh habis lebaran atau Senin. Saya habis lebaran. Aku Selasa aja. Ih, Selasa hari pertama puasa, ampun, jangan. Gimana? Habis lebaran udah. Habis Lebaran aja. Riweuh. Habis lebaran. Ulah sok Selasa giranya. Naon ya teh naon? Naon. Ini mah kamana wae atuh. Ini kemana? Atuh. Naon cenah deui. Habis lebaran Pak Repa saya mah. Ya udahlah habis lebaran. Nanti saya komunikasi dulu sama kelas B dan C. Kelas B dan A. Maiin habis lebaran aja, jadi kita presentasinya offline gitu. Jadi proposalnya offline, please deh kalian nyiksa kita tuh Bukan, ya Allah teh nyambungin ke bendawanya. Kamu datang naon sih? Datang coba belanja. Enggak, jadwal kita presentasi kan habis lebaran. Bulan puasa tanggal berapa sih?
Kamis depan. Kamis kita depan, Bu, tanggal 15. Kamis depan. Oh ya, ada bukber. Ya, ya. Ada bukber deh, cenah. Ngejawab nanti. Habis lebaran 84%. Oke. Ata nu milih Senin Selasa. Jam berapa? Selasa aja, Senin crowded. Bunda mending istirahat deh, itu nyambung. Udah. Katanya nyambung, tidur kan. Maghrib. Bunda udah. Saya masih di sekolah mau pulang. 85% habis lebaran, Bunda. Sudah ketok palu. Habis lebaran. Pak Repa di sekolah juga ya?